أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islami wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melakukan apapun itu. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, yang mana beruntung bagi mereka yang selalu istiqamah menjalankan segala daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan pada ajarannya. Di saat zaman ini banyak gempuran-gempuran pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang melenceng daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, masyarakat hadirin rahimakumullah, teruslah mendekat pada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah mencari tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Al-Khatib selalu berwasiat, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah, untuk selalu kita tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Jalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apapun dan juga bukan untuk apapun itu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah penyakit kita
sebagai umat Islam masih banyak yang menjalankan perintah Allah semata-mata karena dunia. Masih banyak di antara kita yang meninggalkan larangan Allah hanya karena semata-mata dunia. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, rubah daripada kebiasaan kita untuk menjalankan perintah Allah karena satu iming-iming, satu tujuan, dan juga meninggalkan larangan Allah karena satu iming-iming atau satu tujuan dunia. Rubah kepada tujuan kita hanya kepada Allah atau tujuan kita kepada akhirat, sehingga bekal takwa kita adalah bekal yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat, bukan bekal yang sia-sia. Apa itu bekal yang sia-sia? Bekal yang sia-sia adalah amal ibadah yang dikerjakan di dunia namun karena niat tujuan dunia. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika meminta haknya, ya Allah, mana salatku, mana puasaku, mana sedekahku, yang nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalmu, ini ibadahmu, kosong, tak ada isinya. Lalu ia terheran, kenapa kok bisa begitu ya Allah? Lihat kepada niat dan hatimu ketika engkau mengamalkan waktu di dunia. Apakah engkau berniat karena aku? Ada orang sedekah ingin mendapatkan balasan yang berlipat, lalu ia dapati di dunia. Itulah balasan yang Allah kasih kepada mereka ketika ia bersedekah, hanya ingin mendapatkan balasan yang berlipat di dunia, bukan ingin pahala yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya di yaumil qiyamah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala atas kasus tersebut? Apa yang kau minta hajatkan di dunia telah aku berikan semuanya. Lalu kau tidak punya hajat lagi di akhirat. Kau tidak punya hak lagi di akhirat, sebab telah kau ambil di dunia. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, jadikan semua amal ibadah kita adalah ketakwaan yang betul-betul kita kerjakan hanya karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peringatan daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa minal munjiyat, dan daripada perkara yang menyelamatkan kita atas amal-amal ibadah kita adalah perasaan takut dan juga perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Takut karena apa? Karena kita diawasi oleh Allah. Takut karena apa? Karena amal-amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut karena apa? Karena kita belum tentu mati dalam keadaan husnul khatimah. Takut karena apa? Karena nanti semua yang kita punya akan dipertanggungjawabkan. Ini perasaan-perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita membatasi pergerakan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, perkataan kita tidak melebihi daripada batasan agama yang telah dilarang. Kita mengetahui mana yang haram, mana yang boleh, mana yang halal. Kalau ini tidak kita ketahui, maka akan ditabrak semua batasan-batasan agama, sehingga tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sifat berharap. Kalau kita habis beribadah, setelah beribadah jangan cepat puas, jangan cepat selesai, jangan pengen buru-buru. Berdoa memohon kepada Allah, berharap, ya Allah, semua amal ibadahku dari aku bangun sampai aku tertidur, dari yang kecil sampai yang terbesar, dari yang aku tahu dan yang tidak aku tahu, tidak disadari, semuanya tolong terima ya Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak yakin 100% ibadah kita semuanya sempurna. Pasti ada yang cacat, pasti ada yang salah.
Maka dari itu, rasa berharap inilah satu kesempatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disifati di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang takut dan berharap. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bergegas kalau melaksanakan kebaikan, bergegas melaksanakan ibadah, enggak mau ketinggalan. Semua dikerjain. Wa yad'unana ragaban wa rahaban. Setelah mereka melakukan ibadahnya, mereka berdoa kepada Allah ragaban wa rahaban, berharap dan cemas. Padahal mereka sudah melakukan ibadah, tapi mereka masih berharap dan cemas atas ibadahnya yang mereka lakukan. Wa kanu lana khashi'in, dan Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Mereka adalah hamba-hambaku yang khusyuk. Inilah hamba-hamba Allah yang khusyuk di dalam ibadahnya, di dalam melakukan amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang ikhlas, niat yang tulus dalam segala ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita kesehatan, keafiatan dalam melaksanakan segala amal ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita ilmu yang manfaat sehingga kita dapat menjalankan seluruh amal ibadah kita dengan sempurna, dengan baik, membetulkan yang salah, menyempurnakan yang kurang, dan semua itu tidak bisa dilakukan tanpa ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdaniha wa shifa wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتبعين للأشهاد الكرام وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة.